tentang seperti ini, sedangkan saya masih seorang anak belum menjadi seorang ibu seperti itu. Mungkin ini hanya suara hati seorang anak gitu ya. Kalau mungkin tadi Pak Agung bertanya gimana caranya supaya mengajarkan kepada anak-anak tentang apa ya, berbagai macam ilmu gitu, salah satunya tentang ilmu agama mungkin ya. Kalau misalnya menurut saya pribadi sebagai seorang anak seperti itu, apa ya, pendidikan itu jauh lebih mudah kalau misalnya anak-anak waktu masih anak-anaknya nggak sih Bu? Iya, lebih mudah kalau misalnya masih anak-anak bagaimana membentuk pola pikir, kebiasaan suatu masih anak-anak. Karena kalau misalnya udah dewasa pasti susah ya Bu ya, yang biasanya misalnya bangunnya siang, terus pas udah dewasa kita minta bangun pagi, mungkin jauh lebih susah daripada pas masih anak-anak udah kita biasain gitu. Terus juga dimulai dari anak-anak. Terus kalau misalnya saya melihat orang tua seperti itu, kadang tuh anak itu pengennya orang tua juga melakukan, misalnya Novi belajar udah malam, besok sekolah gitu. Tapi kalau misalnya orang tuanya masih nonton TV, misalnya yang nyuruh gitu ya, misalnya ibu saya tuh nyuruh saya belajar, tapi sayanya masih nonton, sayanya mau belajar, ibunya masih nonton TV. Kayak saya disuruh belajar kok ibu nonton TV ya. Jadi mungkin kalau harapan saya sebagai seorang anak, pengennya ketika ibu saya menyuruh saya belajar, pengennya ibu saya matiin TV dong, seperti itu. Jadi malah kalau bisa saya sebagai anak pengennya ibu saya nemenin belajar kayak gitu. Apalagi saya masih kecil, mungkin pendidikan akhlak ya Bu ya, pendidikan tauhid, kayak mengenalkan tentang Allah, mengenalkan akhlak-akhlak yang baik seperti apa. Mungkin pengennya dari ibu, mungkin kayak ibu-ibu udah kayak biasa membacakan cerita tentang Rasulullah, tentang kehidupan nabi-nabi zaman dulu yang mungkin kayak mendongeng lah sebelum tidur gitu ya. Mungkin sekarang juga udah lebih modern, banyak aplikasi-aplikasi di HP yang isinya cerita-cerita tentang nabi seperti itu. Mungkin anaknya bisa diajak buat, ayo kita hari ini bercerita tentang misalnya Nabi Musa, atau misalnya tentang Rasulullah, bagaimana kehidupan Rasulullah zaman dulu seperti itu. Mungkin kalau misalnya suatu kecil udah dikenalkan tentang akhlak-akhlak baik, kebiasaan-kebiasaan baik, ketika emang udah dewasa dan keluar dari rumah, menurut saya sih kayak udah tertanam gitu dari kecil. Jadi pas udah gede pun kayak nggak nyari-nyari di luar sana tentang yang lain-lain, karena emang dari kecil udah dikenalin, oh ini ya yang baik, oh ini yang salah. Apalagi zaman sekarang kan ya Bu ya, takut banget gitu, banyak tentang pergaulan bebas di luar sana. Mungkin menurut saya yang terjadi pergaulan bebas yang kayak gitu tuh karena emang dari rumahnya belum kuat gitu. Mungkin kita sebagai seorang perempuan ya Bu, ibu-ibu adalah tiang negara seperti itu, yang emang kalau misalnya perempuannya baik, baiklah negara itu gitu. Jadi kita sebagai seorang perempuan itu mungkin menjadi tiangnya negara gitu. Kayak oh iya ya, berarti kita harus terus belajar bagaimana cara mendidik anak, bagaimana cara menjadi role model atau teladan di keluarga seperti itu. Mungkin seperti itu Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada sore hari ini, walaupun berhujan-hujan, alhamdulillah ibu-ibu bersatu mungkin secara rombok. Mudah-mudahan langkah ringan ibu-ibu untuk hadir ke sini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan yang soleh dari ibu semua. Sedikit saja saya ingin menambahkan bahwa untuk anak-anak zaman sekarang, ibu-ibu, tadi sekilas mungkin Mas Agung cerita tentang ada anak yang minum deterjen, ada anak yang naik ke tingkat 5 dan mau menjatuhkan diri. Itu sekarang ini banyak sekali anak-anak yang melakukan hal-hal demikian mudah.
Jadi anak-anak sekarang itu mereka pintar-pintar, bahasa Inggrisnya pintar sekali. Tapi mereka lemah sekali untuk menghadapi kesulitan. Mereka mudah menyerah, mereka mudah putus asa, dan mereka pikiran untuk bunuh diri atau menyakiti diri sendiri itu sangat mudah. Banyak anak-anak mahasiswa saya, juga mahasiswa IPB yang mau bunuh diri. Kayaknya kalau kayak gini saja, saya bunuh diri aja ya Bu. Itu Masya Allah luar biasa. Dan terakhir kemarin saya sedang ujian, ada satu anak yang tidak masuk. Saya lihat dia bawa surat sakit, saya periksa surat sakitnya, saya panggil anaknya, saya katakan, ini surat sakit betul, sesungguhnya kamu dari dokter. Iya dok, karena laki-laki sudah tingkat 4, hampir sarjana. Iya dok, betul. Saya bisa kamu bohongi, saya katakan. Kamu bisa bohong pada saya, tetapi kamu harus ingat Allah Maha melihat dan tahu apa yang kamu lakukan. Saya tidak marah, padahal kesempatan saya untuk marah juga bisa. Tetapi saya pikir marah tidak ada gunanya. Saya tolong kali ini kamu jujur pada saya. Saya tidak akan apa-apakan kamu, tetapi kamu harus jujur pada saya. Ceritakan apa sesungguhnya yang terjadi. Nangis, anak ini nangis, iya Bu, betul. Karena saya di mahasiswa saya lebih sering memanggil saya Ibu. Iya Bu, betul. Surat ini surat palsu. Surat sakit ini surat palsu. Kenapa saya buat? Saya tidak sanggup menghadapi ujian. Ketika saya akan berangkat ujian, saya pusing, saya muntah, saya nggak sanggup pergi ke kampus. Kemudian akhirnya saya pergi ke kamar mandi, saya melakukan itu. Saya bingung, kamu melakukan apa? Saya katakan. Lalu dia perlihatkan tangannya dua-duanya bekas sobekan oleh silet. Jadi dia menyakiti diri sendiri, tangannya dirobek-robek gitu. Dia tutup pakai tangan saya. Saya bilang, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa sebetulnya? Saya nggak mau jadi dokter. Saya nggak mau. Boleh kamu nggak mau jadi dokter, tapi dia anak dari sekolah SMA-nya, sekolah yang terkenal di Bandung. Sampai sekarang kita mendengar di Jepang banyak sekali orang mudah bunuh diri. Dalam satu hari berapa orang bunuh diri. Dan sekarang hampir mendunia hal itu. Di seluruh perguruan tinggi di Indonesia itu hampir banyak sekali anak-anak yang harus kita tolong. Tapi mereka seperti gunung es yang kelihatan hanya atasnya saja, bawahnya yang sangat banyak itu susah sekali mendeteksi. Mereka itu nggak mau kelihatan jelek di depan temannya. Jadi misalnya begini, yuk sekarang kita latihan ujian, gitu ya, latihan ujian. Nggak mau dok, nggak mau. Loh, kenapa? Aku nggak mau malu di depan orang. Aku nggak mau malu di depan teman-teman. Ibu nyebelin karena ngajak ngobrolnya nggak sefrekuensi gitu dengan mereka. Tapi ya gitulah Bu. Saya sampai sekarang juga masih kebayang apa ya yang bisa membuat mereka itu nyaman, tapi juga resilience-nya, daya tahannya terhadap stres itu bagus gitu. Itu PR besar buat generasi sekarang. Itu saja Bu, ya jadi banyak ngobrolnya. Tapi saya ingin sekali itu tersampaikan pada ibu-ibu, karena saya tahu ibu-ibu juga ada yang masih punya putra-putri yang atau cucu-cucu yang sekarang menjelang besar gitu. Hatur nuhun, sekali lagi hatur nuhun, dan mohon doanya untuk bapak saya yang sudah mendidik saya sudah seperti ini. Saya tidak tahu, mungkin banyak dosa saya pada bapak saya, yang ada keinginan bapak saya yang belum juga terpenuhi misalnya, saya tidak tahu.
Tetapi saya tahu juga ada beberapa yang Bapak inginkan, tapi kami anak-anak tidak menginginkannya gitu. Ya, ya itulah kehidupan. Mudah-mudahan Bapak diterima di sisi Allah. Dilapangkan tubuhnya di dalam tubuhnya. Sekali lagi terima kasih Bu Sumarman atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, saya kira terima kasih Bu Yani. Kalau nggak dipaksa nggak bicara. Alhamdulillah pengalamannya keluar. Insya Allah dan dari kembali lagi nanti titip saja untuk adik-adik di rumah, cari syukur dan sabar di Al-Quran yang pakai handphone. Nanti ketemu 3 ayat itu, nanti silakan cari di internet lagi bagaimana Pak Hamka memahami sabar dan syukur. Itu saja. Saya kira handphone bisa juga dipakai untuk ngaji, untuk dakwah. Jadi nggak ada dosen yang nggak boleh pakai handphone di kelas. Saya malah oke, pakai handphonemu, sekarang kuis pakai handphone. Nah, gitu. Jadi tergantung kita, teknologi tergantung kita dipakai untuk apa. Rabbana lana minasolihin. Terima kasih. Hatur nuhun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tutup doa.